الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون. Sidang sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, Gema bertakbir untuk hari Id yang besar ini sudah sejak kemarin, mengagungkan nama Allah, bahwa Allah yang maha besar, Allah yang paling besar. Asli dari kata-kata akbar merupakan ismut tafdhil, bukan maha besar tetapi yang paling besar. Tidak ada zat yang lebih besar dari zat ini. Allahu Akbar, Allahu Ajmal, Allah yang paling bagus atau yang paling cantik, maka tidak ada tandingannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai atau setara dengannya. Maka untuk itu, ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, kita ketika mengucapkan Allahu Akbar harus mengembalikan kepada diri kita. Kita ini memang membesarkan Allah, Allah dijadikan zat yang paling besar, ataukah ada hal lain yang kita jadikan lebih besar daripada Allah? Disitulah letak kemusyrikan, atau ia menyekutukan Allah, meletakkan Allah lebih kecil daripada hakikat sebenarnya. Allah dinomorduakan daripada hawa nafsunya, memiliki keinginan tidak sesuai dengan kehendak atau syariat Allah, berarti dia mengecilkan ketentuan ataupun aturan Allah dan membesarkan keinginannya sendiri. Keinginan sendiri akbar minallah, menjadikan keinginannya lebih besar daripada keinginan Allah, termasuk hal yang sangat dibenci ataupun tidak diampuni oleh Allah, yaitu sebuah kemusyrikan. Maka hal ini mengapa kita kadangkala menyatakan bahwa diri kita beriman kepada Allah dan meyakini bahwa diri kita sudah menjadi ahlu tauhid, tidak menyekutukan Allah, padahal dirinya masih menyekutukan Allah. Allah disekutukan dengan hawa nafsunya. Maka kenapa Rasulullah menyatakan bahwa musuh yang paling besar bukan iblis? Kalau iblis atau setan, Allah sudah memberikan tanggungan ataupun garansi, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kepada engkau ya Allah. Ini iblis tidak akan bisa untuk menggoda sedikit pun. Maka tidak ada musuh yang kuat bagi kita anak Bani Adam ini kecuali satu, yaitu hawa nafsu kita. Di saat Rasulullah pulang dari kemenangan perang Badar, beliau menyatakan bahwa raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil, yaitu 300 bala tentara muslimun
melawan 1000 lebih dari bala tentara kafir dengan persenjataan yang sangat lengkap, sementara kaum muslimin persenjataan apa adanya, karena tujuan saat itu hendak menghadang kafilah perdagangan yang pulang dari Syria menuju ke Mekah, bukan untuk berperang melawan 1000 orang ini. Maka ini betul-betul pertolongan dari Allah, bahwa Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Melawan musuh segitu banyaknya itu kecil bagi Allah. Kam min fa'atin qalilatin, berapa banyak kelompok kecil, ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, yang mengalahkan kelompok yang sangat banyak biidznillah, atas izin Allah. Maka sebenarnya musuh dari eksternal kita, baik bentuk manusia, jin ataupun iblis, itu sangat kecil apabila kita memang ikhlas beribadah, berakidah kepada Allah, maka ini kecil, tidak ada apa-apanya. Sementara ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang itu sudah melawan hawa nafsu, tidak hanya semua ini, tapi saya dan orang semuanya, seluruh manusia anak keturunan Adam, semuanya mengalami kesusahan, kecuali yang dimudahkan oleh Allah untuk melawan hawa nafsunya ini. Hawa nafsu ketika menghendaki sesuatu bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka ini hakikatnya sebuah kekalahan. Ketika ada panggilan Allahu Akbar untuk sholat, dia mementingkan untuk duduk-duduk nyantai di belakang sana, itu berarti panggilan Allah dikecilkan, panggilan hawa nafsunya yang dibesarkan. Ketika mengadakan perjanjian dengan pondok, akan mengikuti program pondok dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh, tidak akan melanggar aturan pondok. Kemudian dia melanggar aturan tersebut karena ajakan teman atau yang lain-lain, dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Sementara perjanjian dengan manusia, apabila dalam kebaikan ini, wa aufu bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula, Allah menyatakan sendiri, dan penuhilah janji-janji kalian ini, sesungguhnya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka ma'asyiral muslimin, salat jamaah salat duha yang dirahmati oleh Allah, dengan siapapun perjanjian itu, apabila dia tidak melanggar ketentuan atau hukum Allah, maka harus dipenuhi. Termasuk ketika memenuhi itu berarti dia memenuhi suatu yang wajib, pahalanya adalah sangat besar. Ketika melakukan pelanggaran, maka dia dosanya sangat besar. Contoh mudah, ketika ada di dalam pondok pesantren, dilarang untuk merokok, dilarang untuk keluar dari pondok tanpa izin, maka ketika ada yang melanggar itu, paling tidak nanti akan ada teman-temannya, alah, merokok keluar hanya di botak. Apakah menginginkan yang lebih berat dari itu, yaitu apabila merokok kemudian ataupun keluar tanpa izin, kita pulangkan kepada orang tuanya, kita masih memiliki perasaan, pengasuh pondok memiliki perasaan, ketika pulang nanti apakah dia akan lebih baik? Itu yang dipikirkan, bukan masalah benci atau tidak suka, tetapi apabila ini dikembalikan kepada orang tua, apakah orang tuanya lebih bahagia? Apakah dirinya anak ini akan lebih baik ketika dipulangkan? Menjadi pertimbangan hati nurani ketika kita memang berhamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Idul Adha ada hal yang sangat penting. Saya selalu menyatakan bahwa jangan sampai melihat syariat Islam ini hanya kulitnya, tapi coba untuk dipahami sampai pada isinya, syukur-syukur sampai hakikat daripada syariat yang ada itu. Kita pada Idul Adha ini penuh dengan syariat yang didasari
sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Saat ini terlaksana ibadah haji. Ibadah haji kebanyakan adalah manasik yang dilakukan oleh Siti Hajar saat beliau mencari air untuk mereka berdua, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail. Kemudian Ka'bah sebagai tempat sentral umat ini, ataupun dia inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi untuk manusia, ini adalah rumah yang ada Bakkah, nama lain daripada Mekah, yang ada di Mekah, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka ini merupakan tanda keimanan ketika jamaah kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, bahwa ibadah itu meliputi 3 hal, yaitu ibadah qauliyah, ibadah dengan kata-kata. Seseorang ketika berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dicatat sebagai sebuah sedekah. Alhamdulillah sebagai sedekah. Qaulun ma'rufun sedekah. Bahkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sedekah. Kata-kata yang baik itu lebih baik daripada sedekah. Sehingga kita hendak berkata-kata kepada teman, kepada ustadz, mengata-ngatai ustadz, ustadzah ataupun teman di belakang, pilih kata-kata yang baik, maka itu akan menjadi ibadah dan pahala. Sementara kalau memilih hal yang jelek, mengata-ngatai ustadz, ustadzah, orang tua, dikata-katai di belakang dengan kata-kata yang tidak baik, maka ia hakikatnya memilih untuk dosa. Al-ubudiyah al-qauliyah, semua kata-kata, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada yang dilafatkan dari kata-kata itu kecuali diawasi oleh raqib dan atid, dan dijadikan catatan amal bagi dirinya, amal baik ataupun amal buruk. Ibadah yang kedua yaitu al-ubudiyah al-qalbiyah, ibadah hati. Seseorang yang berniat untuk melakukan kebaikan, tidak sampai maka ia sudah mendapatkan 1 pahala. Berniat dan bertekad untuk melakukan kebaikan, dia bisa melaksanakan maka dapat 2 pahala. Membuktikan bahwa niatan di dalam hati yang diazamkan atau ditekadkan itu sudah catatan pahala. Maka ubudiyah qalbiyah ini minimal itu sampai nanti meningkat ketika seseorang di dalam hati mengikhlaskan, atau ikhlas itu adalah memurnikan keyakinannya hanya kepada Allah. Itu nanti yang akan menjadikan dirinya menjadi seorang yang ibadah dengan qalbiyah dengan derajat yang tertinggi. Meniatkan amal-amalnya itu karena Allah di dalam hatinya, maka itu adalah amalan-amalan yang tertinggi di sisi Allah, karena mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas menjadikan hanya untuk Allah aturan segala aturan itu. Kemudian yang ketiga adalah al-ibadah al-jasadiyah atau ibadatul jawarih, ibadah dengan anggota badan. Imatatul adza 'anit thariq merupakan adna maratibil iman. Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang akan menimbulkan bahaya atau sakit dari jalan, itu merupakan tanda atau derajat keimanan yang paling rendah. Maka menyingkirkan sesuatu ini dengan jasad kita atau anggota badan ini juga merupakan ubudiyah atau ibadah. Sementara ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, untuk ibadah haji ini melibatkan semuanya, yaitu qalbiyah, qauliyah, kemudian jasadiyah, bahkan ditambahi dengan yaitu maliyah atau dengan mengorbankan harta. Maka apabila menjalankan haji ini ikhlas karena Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah,
seorang yang melaksanakan haji dengan mabrur karena Allah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka untuk itu kita ketika melihat ritual-ritual atau manasik-manasik haji yang ada, ini kita diingatkan masalah keimanan, masalah ibadah-ibadah, ini masalah keyakinan atau akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ibadah, seluruh ibadah mencakup mulai dari qalbiyah sampai maliyah. Ini adalah ibadah yang paling berat. Demikian juga ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pada Idul Adha ini ada syariat, yaitu menyembelih binatang kurban. Ketika Nabi Ibrahim dikaruniai Ismail alaihissalam, beliau sangat bahagia karena sudah puluhan tahun menunggu datangnya seorang keturunan, belum diberi oleh Allah. Maka ketika Nabi Ismail ini sudah mulai bisa bermain-main, lalu Allah ingin agar Nabi Ibrahim ini betul-betul menjadi Abu Tauhid, yaitu bapak ketauhidan, yang betul-betul hanya perintah Allah yang dijalankan, hanya cinta kepada Allah yang dibuktikan. Saat itu ingin dibuktikan oleh Allah, yaitu Ibrahim, kamu lebih mencintai anak satu yang engkau tunggu begitu lama, atau engkau lebih cinta kepadaku dengan mengikuti perintahku, yaitu mengorbankan permata hatinya dengan disembelihnya. Maka saat itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai putraku, aku bermimpi aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu untuk hal ini? Maka kemudian Ismail kecil ini menjawab, qala ya abatif'al bima tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepada engkau, engkau akan mendapatkanku dalam keadaan atau termasuk orang-orang yang sabar. Maka inilah kondisi ideal, yang satu ketaatan kepada Allah dan kemurnian tauhid, cinta hanya kepada Allah, sementara seorang anak yang taat kepada orang tua tidak membantah ketika mau disembelih. Maka naudzubillah, ketika anak sekarang disuruh untuk sekolah ke sana ke sini, orang tuanya memandang yang terbaik untuk dirinya, kemudian anak menolak. Dan kebanyakan orang tua mengikuti anak. Ini yang bertanggung jawab di hadapan Allah atas diri anak ini adalah orang tua, atau anak ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah itu atas orang tuanya. Yang diberi amanat untuk bertanggung jawab di hadapan Allah itu, bapak orang tua bertanggung jawab pada anaknya di hadapan Allah, atau anak bertanggung jawab di hadapan Allah atas orang tuanya. Maka kondisi sudah terbalik. Untuk itu ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, salah satu datangnya keberkahan hidup di dunia, dan salah satu kesuksesannya, dan salah satu jalan menuju surga Allah adalah ketika anak menuruti kehendak orang tua dengan ikhlas. Karena engkau wajibkan ya Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuaku, atau birrul walidain, merupakan perintah Allah. Ketika sang anak menjalankan birrul walidain ini dengan ikhlas dan gembira, maka disitulah kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat didapatkan oleh sang anak dengan mudah. Maka sungguh kebalik, ketika sang anak memaksakan kehendaknya kepada orang tua, dia tidak sadar ketika orang tua tidak ridho, maka
bagaimana akan masuk ke dalam surga, bagaimana dia akan mendapatkan keberhasilan di dunia sementara orang tuanya tidak ridho. Na'udzubillah. Ada sebuah kisah ketika seorang ini sudah hafal Al-Quran di sebuah pondok tahfidz yang sangat besar di Jawa Tengah. Kemudian oleh seorang kiai besar dari Jawa Tengah itu, sang pemuda ini dilamar untuk dinikahkan dengan putrinya dalam rangka untuk membesarkan pondoknya. Sementara dia belum izin ke orang tuanya. Ketika izin kepada orang tuanya, kamu terserah kepada kiai pondok yang pertama yang mengirim kamu ke sana. Kemudian beliau menemui pimpinan pondok yang mengirim beliau ke pondok tahfidz tersebut. Yai, saya di Pinang dan akan menikah dengan ini untuk ke sana. Saya mengirim kamu untuk kembali ke pondok ini karena pondok ini butuh. Pondok ini posisinya di Jawa Timur. Saat ini santrinya sampai 12.000. Saat itu kemudian kamu batalkan pernikahan dengan putrinya kiai itu, kamu kembali ke sini dan kamu nanti harus menikah dengan ini. Kemudian dia taat dalam hati waktu itu, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengikhlaskan diri. Kemudian beliau mengikhlaskan diri. Beliau sendiri cerita, alhamdulillah, dari keturunannya, dari kehidupannya semuanya menjadi orang-orang soleh solehah, kemudian berhasil di dunianya. Dan alhamdulillah beliau menyatakan bahwa ternyata kebahagiaan itu saya dapatkan di sini. Ini tentang yaitu hakikat daripada ketaatan kepada orang tua yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah, bukan anak yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu atas kedua orang tuanya, tapi orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah atas putra putrinya. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, masih banyak lagi hal yang harus direnungi di dalam syariat ini, termasuk yaitu penyembelihan kurban. Itu bukan untuk sombong atau berbangga-bangga. Ketika saat ini ada kurban-kurban di mana-mana atau di masyarakat, bahagia dan senang ketika namanya disebutkan, Bapak A telah berkurban kambing seharga 5 juta. Kemudian ada rasa bahagia karena orang semuanya tahu bahwa kurban saya paling besar. Itu sudah riya dan na'udzubillah mungkin kurbannya tidak diterima. Maka ubudiyah qalbiyah saat berkorban itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah itu daging kurban, besar kecilnya kurban itu tidak. Darah yang mengalir tidak akan sampai pada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai pada Allah adalah ketakwaan dari kalian ini. Maka ketakwaan dalam hati ketika ya Allah, aku ingin berkorban yang paling engkau sukai dan engkau cintai, itu yang dilakukan oleh Qabil ketika id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika mendekatkan atau memberikan korban kepada Allah, maka kemudian yang satu diterima dan ditolak yang satunya. Yang diterima oleh Allah ini adalah ketika ia memilihkan dari hewannya yang terbaik, kemudian dalam hati berharap Allah semoga menerimanya. Inilah yang diterima oleh Allah. Maka itu adalah wujud dari sebuah ketakwaan, tidak memberikan yang jelek untuk Allah, tapi yang terbaik yang dimiliki itu yang diberikan oleh Allah. Semoga kita semuanya diberi taufik, inayah dan kekuatan oleh Allah untuk memberikan yang terbaik dari akal pikiran kita, dari tenaga kita, dari kata-kata kita, dari perbuatan-perbuatan kita. Amal atau buah dari pekerjaan-pekerjaan kita yang terbaik itu semoga Allah meringankan bagi kita untuk memberikannya atau menyerahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. I'mal ma syi'tum kama tadinu tudan. Lakukan apa saja terserah kalian.
Dan ingat bahwa setiap perbuatan itu berarti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka harapannya adalah semoga kita menjadi hamba Allah yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Allah, kemudian kita semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.